penelitian hukum. Topik ke-54 dari 70 topik. Positivisme hukum, bagian keempat. Pemikiran H.L.A. Hart. Pelanjut positivisme hukum, Herbert Lionel Adolphus, H.L.A. Hart yang diakui sebagai positivis modern paling berpengaruh di dunia berbahasa Inggris, memberi makna yang tegas apa yang dimaksud dengan istilah positivisme. Sama seperti Austin, Hart berpendapat bahwa undang-undang merupakan perintah manusia yang memiliki kuasa, karena itu wajib dituruti. Hart membangun tesisnya tentang positivisme lebih kompleks daripada Austin. Hart membagi peraturan menjadi dua macam, yakni peraturan primer, atau primary rules, dan peraturan sekunder, atau secondary rules. Peraturan primer berisi hak dan kewajiban, yakni tentang apa yang dilarang dan boleh dilakukan oleh individu-individu. Dalam sistem masyarakat yang sederhana hanya mempunyai peraturan primer itu. Mereka sudah merasa cukup memiliki peraturan primer karena semua orang terikat dan patuh menjalankannya. Namun dalam masyarakat yang demikian tidak dapat dikatakan mempunyai hukum, sebagaimana yang disyaratkan oleh penganut positivisme hukum klasik, karena jika hukum bergantung pada penerimaan masyarakat maka ketidakpastian hukum akan terjadi. Untuk mengatasinya, Hart kemudian menekankan perlunya peraturan sekunder yang berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan dan perubahan peraturan-peraturan primer, misalnya aturan yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, pengadilan dan administrasi pada saat penerapan aturan primer. Meskipun sesama positivisme hukum, Hart menolak teori Austin tentang perintah dan sanksi dengan membedakan antara a valid law dan the orders of a good man. Kelemahan dasar pemikiran Austin tentang perintah dan sanksi karena takut masyarakat mematuhi perintah gerombolan penjahat bersenjata karena ancaman sanksi bila tidak mematuhi perintahnya. Apakah perintah dan sanksi gerombolan penjahat bersenjata dapat dikategorikan hukum? Dengan demikian, koreksi Hart menyelamatkan fundamen positivisme dari kekeliruan Austin. Tetapi sebagai positivis, sebagaimana Austin dan Kelsen, Hart tidak percaya hukum dapat diturunkan dari moral. Dari berbagai pandangan pemikir positivis tersebut, untuk sementara dapat disusun tesis-tesis epistemologi positivis yang mengandung postulat-postulat yang saling berkaitan. 1. Ilmu hukum harus bebas nilai dan objektif. Studi ilmiah terhadap hukum harus membebaskan diri dari anasir non-hukum, moral, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, pandangan dan metode juridis harus murni dan bebas dari percampuran, atau sinkretik, dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, psikologis, dan sebagainya. 2. Ilmu hukum adalah pemahaman normologis tentang hukum positif. Sebagai demikian, maka ilmu hukum semata-mata hanya mempelajari norma-norma positif. Karena itu, ilmu hukum tidak mempermasalahkan adil atau tidaknya suatu hukum positif, apalagi implikasi sosio-yuridisnya. 3. Secara aksiologis, kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari hukum. Review materi positivisme hukum. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemikiran ini menyebabkan adanya pemisahan yang tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah. Positivisme hukum dalam perkembangannya mampu mempengaruhi banyak negara untuk menganut sistem kodifikasi, di mana undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum yang pasti. Menurut John Austin, A. Hakikat dari hukum adalah hukum positif, a law properly so called positive law. B. Hukum positif merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, atau sovereignty. C. Karakter hukum positif yang terpenting terletak pada sanksi. D. Hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di luar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positif. E. Hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Ada dua teori penting yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mempengaruhi pemikiran hukum, yaitu A. Teori yang murni tentang hukum, keharusan hukum bersifat murni. Hukum harus dipisahkan dengan moral, sehingga tujuan hukum hanya satu, yakni kepastian hukum. Hak dan kewajiban, menurut Kelsen, hanya ada kalau ditentukan oleh norma hukum, atau hukum positif. Kaedah hukum mewajibkan karena segi formalnya.
Norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan, atau menguasakan perilaku tertentu. B. Stauffenbau teori mengajarkan bahwa sistem hukum adalah hierarkis di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkret daripada yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah. Hans Kelsen merinci aturan-aturan hukum yang jenjangnya dibawa dari norma dasar, di bawah konstitusi, masing-masing dengan jenjang berturut-turut sebagai berikut. A. Legislation, dibuat oleh parlemen, dan custom, terbentuk dalam masyarakat. B. Statute, juga dibuat oleh parlemen, tetapi lebih khusus legislation, dan ordonance, dibuat oleh otoritas administratif. C. Material and formal law, merupakan peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh badan-badan yang berwenang, utamanya pengadilan, untuk diterapkan terhadap kasus-kasus konkret. Hart membagi peraturan menjadi dua macam, yakni peraturan primer, atau primary rules, dan peraturan sekunder, atau secondary rules. Peraturan primer berisi hak dan kewajiban, yakni tentang apa yang dilarang dan boleh dilakukan oleh individu-individu. Dalam sistem masyarakat yang sederhana hanya mempunyai peraturan primer itu. Mereka sudah merasa cukup memiliki peraturan primer karena semua orang terikat dan patuh menjalankannya. Namun dalam masyarakat yang demikian tidak dapat dikatakan mempunyai hukum, sebagaimana yang disyaratkan oleh penganut positivisme hukum klasik, karena jika hukum bergantung pada penerimaan masyarakat maka ketidakpastian hukum akan terjadi. Untuk mengatasinya, Hart kemudian menekankan perlunya peraturan sekunder yang berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan dan perubahan peraturan-peraturan primer, misalnya aturan yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, pengadilan, dan administrasi pada saat penerapan aturan primer. Itulah materi topik ke-54 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.